club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kenalkan, saya Aldi Pudiantoro. Di sini saya akan menjelaskan mengenai plan bisnis atau rencana usaha yang akan kami buat bertemakan keripik bayam. Di sini saya akan ditemani dua orang teman saya, yakni Muhammad Apik dan juga Tri Wahyuni. Kami akan membagi penjelasan ini ke dalam 3 sesi bicara, yakni saya Aldi Pudiantoro selaku pembicara pertama yang akan menjelaskan tentang latar belakang dan tujuan mengenai usaha yang akan kami buat. Kemudian dilanjutkan oleh Tri Wahyuni yang akan menjelaskan tentang prosedur pembuatan alat dan bahan mengenai produk yang kami buat. Kemudian terakhir ada Muhammad Apik yang akan menjelaskan tentang strategi pemasaran dan juga penutup dan kesimpulan mengenai produk apa nanti yang akan kami buat. Langsung saja saya masuk ke dalam bagian saya, yakni latar belakang dan tujuan kami membuka produk usaha ini. Indonesia merupakan negara yang kaya akan kekayaan alam, baik kekayaan fauna maupun floranya. Tidak salah lagi bahwa di Indonesia terdapat banyak tumbuhan yang beraneka ragam. Hal ini dikarenakan Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa yang berdampak pada iklimnya, yaitu tropis dan banyak gunung-gunung berapi yang masih aktif. Menghasilkan tanah yang memiliki unsur hara sehingga tanahnya subur dan cocok untuk berbagai macam jenis tanaman. Berbicara mengenai sayuran, salah satunya adalah bayam. Tumbuh amat melimpah hampir di seluruh wilayah Indonesia. Tanaman ini mudah sekali untuk tumbuh karena kondisi iklim Indonesia yang cocok dengan pertumbuhan tanaman tersebut. Dan masyarakat biasanya memanfaatkan sebagai bahan makanan, seperti diolah menjadi sayur bening, sayur asam, sayur bayam, atau lebih dikenal sayur kunci. Kandungan gizi dan vitamin sangat banyak, khususnya bagi anak-anak yang sangat memerlukan gizi dan vitamin untuk pertumbuhan. Kandungannya terdiri dari protein, karbohidrat, lemak, mineral, vitamin, dan serat. Kandungan gizi bayam yang kaya akan nutrisi juga dapat menurunkan kolesterol, gula darah, menurunkan tekanan darah, dan melancarkan peredaran darah, serta dapat mencegah kanker usus, diabetes, dan gagal ginjal. Di sini, kami mencoba untuk berinovasi membuat suatu produk makanan yang berbahan dasar dari bayam. Produk yang coba kami buat adalah keripik bayam. Kami mencoba membuat suatu produk keripik bayam tersebut dengan campuran bumbu-bumbu, tetapi tidak menghilangkan rasa khas dari bayam, sehingga rasanya akan membuat orang tertarik dan mencoba mengkonsumsinya. Tujuan dari usaha yang kami lakukan adalah: pertama, membuat produk inovasi dari tanaman bayam atau dalam nama latin Amaranthus sp. 2. Mengetahui peluang usaha dari produk keripik bayam. 3. Mengetahui tingkat produksi dan penjualan yang dihasilkan dari produk keripik bayam. Dan 4. Menciptakan suatu produk cemilan yang menarik bagi khalayak umum tetapi tetap memiliki nilai gizi yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Wahyuni. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, saudara Aldi Pudiantoro. Di sini saya akan membahas tentang bahan dan prosedur pembuatan keripik bayam. Yang pertama yaitu kita harus menyiapkan ada 200 gram bayam segar yang telah kita cuci lalu kita tiriskan. Lalu ada 125 gram tepung tapioka atau tepung kanji. Lalu juga kita menggunakan 250 gram tepung beras, ada 250 ml air,
Lalu kita ada satu bahan yang merupakan menjadi opsi, itu kita menggunakan telur atau tidak. Jika kita tidak menggunakan telur, maka modalnya seperti itu. Lalu kita ada 1 sendok teh menggunakan kaldu bubuk. Kita bisa milih Royco, Mas 1 atau merek lain. Kemudian minyak untuk menggoreng. Lalu setelah itu kita akan menggunakan bumbu halus. Bahan dari bumbu halus itu ada setengah sendok teh garam, lalu ada 1 sendok makan ketumbar bubuk. Ini juga menjadi opsi. Ketika kalian menggunakan ketumbar yang perlu dihaluskan lagi, maka kalian harus menyangrainya terlebih dahulu. Kemudian ada 3 siung bawang putih, lalu ada 4 buah kemiri yang telah kita sangrai juga. Langsung saja kita masuk ke prosedur pembuatannya. Yang pertama yaitu kita satukan atau kita campur tepung tapioka tadi dan tepung beras tersebut di mangkuk, di wadah di mangkuk. Kemudian kita campur rata. Setelah tepung tadi tercampur rata, kita tuangkan air. Setelah kita tuang air, lalu kita masukkan telur jika teman-teman ingin menggunakannya. Kita satukan. Setelah kita aduk rata, kita masukkan kaldu bubuk tadi. Ada beberapa Masako dan Royco. Kita masukkan kaldu bubuk tadi. Ada berupa Masako dan Royco, kalian bisa pilih merek yang lain. Setelah itu aduk sampai menyatu hingga rata dan bumbunya halus. Tidak ada lagi butiran-butiran tepung yang belum tercampur rata dengan air dan telur tadi. Setelah tercampur rata, kita menggunakan bumbu halus tadi yang kita buat, masukkan di dalam adonan. Dan tahap terakhir yaitu kita tahap penggorengan. Pertama kita panaskan minyak tersebut. Setelah itu kita ambil selembar demi selembar bayam. Setelah itu kita ambil selembar demi selembar bayam, celupkan di adonan tersebut. Jangan lupa kita tiriskan sedikit dan goyangkan sedikit agar tepungnya tidak terlalu banyak menempel di bayam, hingga tidak terlalu merusak tekstur dari bayam tersebut. Setelah itu kita goreng dengan api panas agar tepungnya tadi renyah ketika kita menggunakan api minyak. Setelah itu kita ulangi proses tersebut hingga bayamnya habis tergoreng, lalu kita siapkan. Untuk proses pengemasan kami akan memilih dengan pengemasan plastik dengan sesuai harga yang akan kami tentukan nanti. Akan dijelaskan oleh teman saya di strategi pemasaran oleh saudara Afik. Mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan membahas mengenai strategi pasar dalam berwirausaha. Sebelum melakukan suatu kewirausahaan atau membuat produk kewirausahaan, hal yang pertama yang harus kita buat adalah melakukan riset pasar. Tujuannya untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh konsumen dan bagaimana hasil kewirausahaan kita ini didistribusikan, kepada siapa akan didistribusikan barang produksi kita sehingga penjualannya akan meningkat dari hari ke hari. Seperti itu teman-teman. Dalam melakukan riset pasar ini kami ada melakukan beberapa riset seperti menanyakan langsung atau mengisi kuesioner mengenai apa yang diinginkan atau cemilan apa yang diinginkan oleh kebanyakan orang, karena sekarang rata-rata cemilan yang kita lihat atau keripik-keripik yang kita lihat hanyalah keripik singkong seperti itu teman-teman, kemudian peye seperti itu. Nah di sini kami melakukan keripik bayam karena saya sendiri belum pernah melihat adanya keripik bayam di Samarinda seperti itu teman-teman. Kemudian selain bertanya langsung atau mengisi kuesioner mengenai apa yang diinginkan, kami juga melakukan riset mengenai rasa apa yang diinginkan oleh para konsumen, karena keripik sendiri bisa divariasikan dengan beberapa rasa, misalnya rasa manis, kemudian rasa pedas manis atau rasa abon seperti itu teman-teman. Kemudian mengenai bagaimana barang ini atau kewirausahaan kami ini didistribusi, kami memiliki beberapa target distribusi, antara lain yaitu warung makan. Warung makan merupakan tempat terbaik untuk melakukan distribusi keripik. Bagaimana tidak, di Indonesia sendiri tidak bisa dipungkiri bahwa selain
juga akan memerlukan teman makanan seperti keripik teman-teman. Jadi di warung makan kami melakukan distribusi besar-besaran. Kemudian target pemasaran kami selanjutnya yaitu pada jenjang pendidikan, yaitu pada SD, SMP, SMA dan anak kampus tentunya seperti itu. Karena apa, kita pikir bahwa kebanyakan dari mereka lebih senang mengerjakan tugas dengan menyantap cemilan seperti itu teman-teman. Dan keripik bayam ini kami desain untuk sebagai cemilan yang dapat menemani di waktu belajar, di waktu senggang atau di waktu santai seperti itu teman-teman. Demikian dari kelompok kami mengenai kewirausahaan, yang mana kewirausahaan kami berpikir mulai keripik bayam. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum